Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazid amma ba'd. Ma yaqau sholata, apa saja yang memutus salat? Yang sekolah balik dewasa keledai dengan anjing hitam. Wanita, keledai dan anjing hitam. Apa hukum sholat menghadap kuburan? Haram. Tidak sah sholatnya ya. Di dalam hadis itu ada beberapa lafaz ya. La tusallu ilal kubur, artinya jangan kalian sholat menghadap kubur. Ada juga lafaz la tusallu indal kubur, jangan sholat di sekitar kubur ya, inda. Dan juga ada lafaz la tusallu alal kubur, jangan sholat di atas kuburan. Nah, di mana tempatnya niat? Di hati. Apa hukum melafadzkan niat? Bid'ah. Apa fungsinya niat? Membedakan antara satu ibadah dengan yang lain. Thayyib. Membedakan antara ibadah dan ibadah. Nah, membedakan satu ibadah dan ibadah yang lain, untuk yang kedua untuk membedakan antara ibadah dan adat. Berikan contoh sesuatu yang itu kadang merupakan adat dan kadang merupakan ibadah. Seperti mandi biasa dan mandi wajib. Berarti mandi kadang bernilaikan kebiasaan dan kadang bernilaikan ibadah ya. Mandi Jumat, mandi junub itu bernilaikan ibadah ya, merupakan ibadah. Nah, sedangkan mandi untuk membersihkan kotoran ya, membersihkan badan itu merupakan kebiasaan. Dibuka dengan apa sholat tersebut? Dengan takbir. Adakah lafaz selain takbir untuk membuka sholat? Tidak ada ya. Tidak ada. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Bahwasanya sholat itu hanya dibuka dengan lafaz takbir. La tusallu Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka sholat dengan lafaz takbir, dengan takbir Allahu Akbar, tidak dengan yang lainnya ya, tidak dengan yang lainnya. Nah, sepanjang hidupnya sholatnya dengan memulai sholat dengan takbir. Nah, bolehkah membuka sholat atau memulai sholat dengan Allahu A'zam? Ya, tidak boleh ya, tidak boleh karena tidak ada contohnya ya, walaupun itu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala, Al-Azamah ya. Baik, nastamir, kita lanjutkan. Qala Syalal-Bani rahimahullah ta'ala, raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri wa taratan ba'da takbiri wa taratan qablahu. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang mengangkat kedua tangannya bersama takbir dan kadang
mengangkat kedua tangannya setelah takbir, dan kadang mengangkat tangannya sebelum takbir. Nah, disyariatkan ketika bertakbir, ya, baik takbiratul ihram. Nah, di sini sedang takbiratul ihram, ya. Mengangkat kedua tangannya, mengangkat kedua tangan. Nah, mengangkat kedua tangan ini kadang bersama-sama dengan takbir, Allahu Akbar. Kadang setelah takbir, Allahu Akbar, mengangkat tangan. Kadang sebelum takbir, Allahu Akbar, ya. Nah, kadang mengangkat tangannya bersama-sama dengan ucapan takbir, Allahu Akbar, mengangkat tangan sama-sama, ya. Allahu Akbar. Baik, kadang setelah takbir, Allahu Akbar, baru mengangkat tangan. Kadang sebelum takbir, mengangkat tangan dulu, baru Allahu Akbar, ya. Baik. Wa kana yarfa'uhuma mamdudatan al-asabi' la yufarrij bainaha wa la yadhumuha. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangan dalam keadaan terbentang jari jemarinya atau terbuka jari jemarinya. Nah, dijelaskan yaitu tidak mencerai-beraikan di antara jari jemari tersebut dan tidak mengumpulkannya, ya, tidak menggenggam, tidak mengepal, ya. Mengangkat kedua tangannya mamdudatal asobi, jari jemarinya terbuka, ya, tidak merenggangkan atau mencerai-beraikan di antara jari jemarinya, ya, dan juga tidak mengepal, tidak menggenggamkan, tidak menggenggam, ya, tapi terbuka, ya. Nah, wa kana yaj'aluhuma hadwa mankibaih wa rubbama kana yarfa'uhuma hatta yuhadi bihima furu'u udunaihi. Dan Nabi SAW menjadikan keduanya, yaitu kedua tangan, setentang atau setinggi kedua bahu, setinggi kedua bahunya. Dan kadang-kadang Nabi SAW mengangkat kedua tangan sampai menyetarai atau menyamai dengan keduanya daun telinganya, ya, furu daun udunahi, kedua telinganya. Jadi mengangkat kedua tangan tersebut kadang setinggi bahu, ya, setinggi bahu, kadang setinggi daun telinga, ya, setinggi daun telinga. Nah, baik. Jadi mengangkat setinggi bahu, ya, dengan keadaan telapak tangan ataupun jari jemari terbuka, ya, tidak tercerai-berai, ya, dan tidak mengepal, tapi terbuka, dihadapkan ke arah kiblat, ya, dihadapkan ke arah kiblat. Setinggi bahu atau setinggi daun telinga, itu dikira-kira saja, ya. Bahu antum di mana, telinga antum di mana, ya. Baik. Berikutnya wad'ul yumna 'alal yusra wal amru bihi. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri dan perintah dengannya. Qala Syekh rahimahullahu taala wa kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yadau yadahul yumna 'alal yusra wa kana yaqul inna ma'syaral anbiya umirna bi ta'jilil fitrina wa ta'khiri suhurina wa nad'a aymanana 'ala syama'ilina fis sholati. Wa marra bi rajulin wa huwa yusolli wa qad wada'a yadahul yusra 'alal yumna fantazaha wa wada'a al-yumna 'alal yusra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya yang kanan di atas yang kiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kami
para nabi, sesungguhnya kami para nabi, kami diperintahkan untuk menyegerakan berbuka, kami berbuka dari puasa, dan mengakhirkan sahur kami, dan agar kami meletakkan tangan-tangan kanan kami di atas tangan kiri kami di dalam sholat. Dan Nabi SAW pernah melewati seseorang, orang tersebut sedang sholat dan dia meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanan. Maka Nabi melepaskannya dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Baik. Ya, setelah 6 diangkat tangan tersebut, kemudian diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Ya. Diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah. Baik. Dan di sini ada hadis, yaitu ketika Nabi SAW melewati seseorang yang sedang sholat, kemudian meletakkan tangan kirinya di atas tangan kanannya, Nabi merubahnya. Ya, Nabi merubahnya. Ya. Nah. Baik. Wad'uhuma ala sadri. Meletakkan keduanya di atas dada. Wa kana yad'ul yumna ala dhahri kaffihil yusra wa rusghi wasa'idi. Wa amara bidzalika ashabahu. Wa kana ahyanan yaqbidu bil yumna ala yusra. Wa kana yad'uhuma ala sadri. Wa kana yanha anil ikhtisar fi sholati wa huwa as-salb alladhi kana yanha anhu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangan kanan di atas punggung telapaknya, di atas punggung telapaknya tangan kiri, dan pergelangan dan tulang hasta. Nah, di Nabi SAW kadang meletakkan tangan kanannya di atas punggung tangan kiri, di atas punggung tangan kiri. Jadi kadang meletakkannya begini, ya, atas punggung. Kadang meletakkannya di pergelangan ini, persendian, ya. Kadang pada sa'id, yaitu tulang hasta. Jadi kadang di tulang hastanya. Ya, jadi ada 3 kaifiyah ataupun 3 sifat. Kadang di punggung punggung kanan, punggung tangan kiri, ya. Nah, kadang di pergelangannya dan kadang di tulang hastanya. Ya, boleh begini dan boleh begini. Nah, kemudian dan Nabi SAW meletakkan keduanya di atas dada. Dan Nabi SAW memerintahkan yang demikian kepada para sahabatnya. Dan kadang-kadang Nabi menggenggam dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya, menggenggam, ya. Jadi digenggam. Kalau tadi wada'a atau yadau meletakkan, ya, hanya sekedar nempel, ya, nempel. Kalau ini yakbidu, yaitu menggenggam. Jadi kadang Nabi tangan kanannya menggenggam tangan kirinya, ya. Nah, dan Nabi SAW meletakkan keduanya di atas dada, Dada ma'ruf, ya, antum tahu, dada. Nah, dia meletakkan kedua tangannya yaitu di atas dada, ya. Dan sebagian kaum muslimin ketika sholat meletakkan kedua tangannya di sebelah kiri, ya, sebelah kiri. Ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW. Nah, dan mereka mentakwil ataupun menafsirkan, menjelaskan bahwasanya meletakkan di sebelah kiri itu karena sebelah kiri itu
tempatnya hawa nafsu, tempatnya setan. Ada yang menafsirkan bahwasanya dulu sholat ketika sedang perang, jadi siap-siap mencabut pedang, ya. Kalau ada musuh cabut pedang. Ini tidak ada dalilnya. Nah, baik. Dan Nabi SAW melarang dari al-ikhtisar di dalam sholat. Ikhtisar itu apa? Asal, ya, salib. Yang Nabi SAW melarang darinya. Nah, Taib. Syalbani rahimahullah ta'ala dalam catatan kakinya di bawah, tanbihun wada'uhuma ala sadri wa huwa alladhi thabata fi sunnah wa khilafu imma dha'ifun aw la aslalah. Nah, meletakkan kedua tangan di atas dada, inilah dia yang sabit, ya, yang sahih, yang tetap di dalam sunnah. Nah, dan yang menyelisihinya, ya, menyelisih ataupun meletakkan kedua tangan tidak pada dada, mungkin dhaif, ya, mungkin lemah hadisnya, atau mungkin tidak ada asalnya. Nah, seperti tadi takwilnya, sebelah kiri itu tempatnya hawa nafsu, atau 6 ketika sholat ketika perang ya siap-siap mau mencabut pedang. Nah, ini tidak ada asal. Baik. Wa qad amila bi hadhihi as-sunnah al-Imam Ishaq bin Rahawai wa qala al-Marwazi fi al-Masail. Dan telah mengamalkan dengan sunnah ini al-Imam Ishaq bin Rahawai. Nah, maka berkata al-Marwazi dalam kitab al-Masail, kana Ishaq yutiru bina wa yarfa'u yadayhi fil kunut wa yaknatu qabla ruku wa yada'u yadayhi ala sadyaihi aw tahta sadyaihi wa mithlu qawlu al-qadhi Iyad al-Maliki nam fi mustahabat sholati min kitabihi al-I'lam. Wa wada al-yumna ala dhahiril yusra 'inda an-nahar. Wa qaribun minhu ma rawa Abdullah bin Ahmad fi masailihi. Ra'aitu abi idza shalla wada'a yadayhi ihdahuma 'ala al-ukhra fawqa suratin fawqa surati. Karena Ishaq bin Rahawai melakukan witir dengan kami, mengimami salat witir dan mengangkat kedua tangannya dalam kunut dan melakukan kunut sebelum ruku dan meletakkan kedua tangannya di atas sadyaihi. Sadyaihi itu ya, susu, ya, atau di bawah susunya. Ya, nah, ya, kadang di atas, kadang di bawah. Dan yang semisal perkataan Ishaq bin Rahawai ini, atau apa yang diamalkan oleh Ishaq bin Rahawai, yaitu al-Qadhi Iyad al-Maliki di dalam kitab Mustabahatis Shalah, nah, dalam kitab I'lam, dan meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kiri dekat leher, an-nahar, ya, tenggorokan leher. Ya, nah, baik. Dan mendekati dari itu apa yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitabnya Masailihi, kitab Masail. Kata Abdullah bin Ahmad, aku melihat bapakku, ra'aitu abi, apabila sholat meletakkan kedua tangannya, nah, salah satunya di atas yang lainnya, di atas pusar, fawqa surati, di atas pusar. Ya, nah. Baik. Nah, sedangkan salib dijelaskan yaitu 6.
Taib, yang ingin saya sampaikan tentang ini. Masalah qabd ya. Pada catatan kaki nomor 3, kan ahyanan yakbidu bil yumna ala yusra. Di situ saya memberikan catatan kaki juga. Wa fi hadzal hadits dalilun ala anna minas sunnah al-qabd. Dan dalam hadis ini merupakan dalil atas disunahkannya menggenggam. Wa fil hadits al-awwal al-wad'. Sedangkan pada hadis yang pertama meletakkan. Ya. Faqulu sunnatun. Faqulu sunnatin. Dan semua ini adalah sunnah. Nah, ini bisa diletakkan, bisa menggenggam. Wa amal jam'u bainal wad'i wal qabdi alladhi istahsanahu ba'du al-mutaakhirin minal hanafiyah fabid'atun wa suratuhu kama dzakaru ayyadha yaminahu ala yasarihi akhidan rusghaha bi khinsirihi wa ibhamihi wa yabsutu al-asabi'a ats-tsalath kama fi hasiyati ibni Abidin al-Dar fala tagtar bi qauli ba'dil mutaakhirin nabi. Adapun menggabungkan di antara meletakkan dan menggenggam. Meletakkan dan menggenggam. Ya. Yang sebagian orang-orang terakhir, orang belakangan menganggap itu baik dari kalangan Al-Hanafiyah. Maka itu merupakan bid'ah. Dan bentuknya sebagaimana mereka mensifati atau menyebutkan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, dengan menggenggam pergelangan, ya, dengan menggenggam pergelangan tangan kiri, nah, dengan jari kelingking dan ibu jari, khinsir dan ibham, ya, dan membiarkan atau membiarkan atau membentangkan jari-jari yang 3. Jadi ini jari kelingking dengan ibu jari digenggamkan, sedangkan yang 3-nya dibiarkan. Ya, ini kata Syekh Albani adalah ini bid'ah. Menggabungkan antara meletakkan dan menggenggam. Nah, jikalau mau diletakkan, kalau menggenggam, menggenggam semuanya. Ya, menggenggam semua. Nah, baik. Nah, kalau yang asal salib di sini, ya, yang dilarang, Syekh Albani berpendapat dengan hal ini, yaitu meletakkan tangannya di pusarnya, jadi menyerupai salib, ya, menyerupai salib. Nah, walaupun sebagian ulama membolehkan, Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini meletakkan tangan, ya, setelah takbiratul ihram, ya, di dada. Dan tadi dari Imam Ahmad, yaitu di dekat tenggorokan, kemudian dari Ishaq bin Ruhai kadang di bawah ya, susu ataupun di atasnya. Nah, jadi ada beberapa sifat yang dicontohkan oleh para ulama. Ala kulli hal itu di dada. Nah, kemudian sifat daripada meletakkan tangan, yaitu dengan diletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, bisa di punggung telapak tangan atau di pergelangan atau di tulang hasta. Nah, bisa sekedar diletakkan, ya, atau menggenggam, ya, menggenggam. Baik, sampai sini ada yang tanyakan?
Baik, kalau tidak ada yang tanyakan kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.